Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilam Kamila dengan NIM 2210843, Program Studi Administrasi Publik, salah satu mahasiswi Universitas Andalas Padang. Yang terhormat, Ibu Nila Wayuni SAP MPA sebagai pembimbing pertama. Yang terhormat, Bapak Dr. Hendriko Suara SIP MSOC SC sebagai dosen pembimbing kedua. Saya mohon izin untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Manajemen Kinerja Puskesmas Lubuk Begalung dalam upaya meraih predikat juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024. Langsung saja, pemerintah menganggap pembangunan kesehatan adalah inti bagian dari pembangunan nasional karena keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat meningkatkan mutu dan kompetitivitas sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat Indonesia agar tetap sehat. Salah satu upaya pemerintah membangun pengembangan kesehatan adalah dengan melaksanakan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Menurut pemerintah, FKTP merupakan kunci keberhasilan pelayanan kesehatan sebab FKTP dianggap memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat karena pelayanan primer dianggap sebagai pilar utama dari pelayanan kesehatan. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan sebagai salah satu FKTP tingkat pertama yang dibangun di setiap kecamatan dalam rangka tercapainya pembangunan kesehatan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Upaya pencapaian misi yang diemban Puskesmas mengalami sejumlah kendala berupa pandangan negatif karena dianggap pelayanan kurang optimal, persaingan dan desakan perbaikan mutu pelayanan di Puskesmas. Untuk itu, dalam menunjang terwujudnya pembangunan kesehatan serta meningkatkan mutu akses pelayanan kesehatan, pemerintah melakukan penilaian FKTP berprestasi. Penilaian Puskesmas berprestasi dinilai berdasarkan proses dan kinerja Puskesmas. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan pada proses pencapaian penilaian kinerja Puskesmas PKP tahun 2022 dan tahun 2023, serta inovasi yang mampu mendongkrak pencapaian kinerja Puskesmas. Selanjutnya, fenomena empiris. Puskesmas Lubuk Begalung berhasil meraih predikat juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang. Peningkatan IKM tahun 2023 dengan perolehan nilai 89,3% menjadi 98,2%. Menyatakan peningkatan pelayanan dimulai dari tahun 2021 atau tahun 2022. Perawat dan pegawai telah memiliki komunikasi yang baik, fasilitas Puskesmas yang lengkap, dan menganggap alur pelayanan sudah cukup baik. Kapitasi BPJS mengalami peningkatan dari 21.000 pada tahun 2022 menjadi 23.000 pada tahun 2024. Income Blood Puskesmas Lubuk Begalung mengalami peningkatan dari tahun 2022 dari 1,8 M menjadi 2,1 M di tahun 2024. Puskesmas Lubuk Begalung kerap diutus oleh Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai lokasi penyelenggaraan pelatihan dan kaji banding sejak tahun 2023. Perencanaan kinerja di Puskesmas Lubuk Begalung pada tahun 2022 dilakukan dengan analisis profiling wilayah kerja Puskesmas, pemetaan sasaran, dan melihat potensi setiap staf dan pegawai di Puskesmas. Perencanaan kinerja pada tahun 2022 tersebut digunakan sebagai tumpuan dasar perencanaan kinerja pada tahun 2023 karena tugas Puskesmas bersifat tetap dan konsisten setiap tahun tidak berubah. Indikator kinerja, target kinerja, dan kriteria kinerja ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Puskesmas Lubuk Begalung membentuk indikator mutu sebagai penjabaran operasional untuk mencapai indikator kinerja, target kinerja, dan memenuhi kriteria kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Dinas Kesehatan Kota Padang menetapkan tugas untuk Puskesmas. Untuk itu, pembagian tugas dilakukan oleh Kepala Puskesmas. Pihak manajemen mengkoordinir kegiatan melalui lokal karya mini dan rapat. Kepala Puskesmas memotivasi staf dan pegawai dengan menyelenggarakan Employee of the Year setiap akhir tahun. PKP dinilai oleh Dinas Kesehatan Kota Padang berdasarkan data hasil penilaian pencapaian oleh Puskesmas melalui lokal karya mini bulanan. Pada lokal karya mini bulanan, Puskesmas melakukan penilaian seberapa baik pegawai dalam mencapai tugasnya. Hasil review kinerja Puskesmas pada tahun 2022 tidak terpenuhinya standar pelayanan minimal pada screening penyakit tidak menular pada usia produktif. Perbaikan dilakukan dengan menciptakan inovasi barkode screening penyakit tidak menular, tetapi masih ada kendala, yakni masyarakat tidak tertarik dan wilayah kerja Puskesmas luas. Selanjutnya, fenomena teoritis. Menurut Mahmudi tahun 2015, di suatu organisasi publik, penentuan kesempatan kinerja yang baik diperlukan partisipasi dari bawahan, tidak dengan sepihak atau top-down. Gap dan urgensi penelitian peneliti, Puskesmas Lubuk Begalung menghadapi sejumlah kendala. Walau begitu, Puskesmas berhasil mendapatkan juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024 dengan
Dengan demikian, dalam penelitian-peneliti terdapat gap dalam memahami proses dan kinerja yang dijalankan, seperti bagaimana upaya dan tahapan yang ditempuh oleh Puskesmas Lubuk Galung belum teruraikan secara mendalam. Oleh sebab itu, perlu dianalisis menggunakan manajemen kinerja karena penilaian Puskesmas berprestasi dilakukan berdasarkan proses dan kinerja. Alasan peneliti menggunakan manajemen kinerja karena manajemen kinerja dipahami sebagai suatu proses untuk mencapai capaian diinginkan dengan tahapan yang sistematis dapat membentuk siklus kinerja. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahmudi tahun 2015. Manajemen kinerja memerlukan proses yang sistematik, dimaksudkan untuk mencapai kinerja optimal sehingga dibutuhkannya desain sistem. Sistem adalah serangkaian prosedur, tahapan, atau langkah yang direncanakan dengan tepat. Oleh sebab itu, sistem manajemen kinerja pada sektor publik mengandung prosedur, langkah, dan tahapan membentuk siklus kinerja. Dengan demikian, akan memudahkan peneliti dalam menganalisis proses dan kinerja Puskesmas Lubuk Galung karena mengikuti tahapan yang struktur yang membentuk siklus kinerja karena di tugas Puskesmas bersifat tetap, konsisten setiap tahun. Urgensi dari penelitian-peneliti adalah pentingnya mengkaji bagaimana manajemen kinerja Puskesmas Lubuk Galung dalam upaya meraih predikat juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian-peneliti adalah bagaimana manajemen kinerja Puskesmas Lubuk Galung dalam upaya meraih predikat juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024. Tujuan rujuk pada rumusan masalah, maka tujuan peneliti ini adalah mengetahui bagaimana manajemen kinerja Puskesmas Lubuk Galung dalam upaya meraih predikat juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024. Manfaat teoritis, penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi keilmuan administrasi publik karena mengkaji manajemen kinerja di sektor publik. Temuan pada penelitian-peneliti diharapkan mampu memberikan pemahaman bagaimana manajemen kinerja di Puskesmas. Manfaat praktis, manfaat penelitian ini bagi Puskesmas Lubuk Galung sebagai bukti manajemen kinerja yang baik di Puskesmas, sehingga berhasil meraih predikat juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024. Bagi Puskesmas, FKTP, maupun instansi lain, penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran mengenai manajemen kinerja. Selanjutnya, Bab 2. Tinjauan pustaka. Studi penelitian relevan. Peneliti merujuk pada 5 studi penelitian relevan untuk membantu peneliti memahami dan menganalisis manajemen kinerja. Studi penelitian relevan yang pertama oleh Aris Dwi Cahyono berjudul Library Research Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan pada Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Yang kedua, Suryadi Amirullah dan Widya Rahmat tahun 2024. Employee Performance Management of the Regional Technical Implementation Unit UPTD of the Animal Health and Veterinary Public Health Center of Serwian Regency Improving Public Service. Yang ketiga, Alif Surya Akbar Denanto, Dinda Dwi Nabila Marsha Aryani dan Satriadi tahun 2024 yang berjudul Analysis of Performance Management Based on the Baron Armstrong Model UPTD Protection of Women and Children of Tanjung Pinang City. Yang keempat yaitu Didit Nurdiomoko, Tommy Agriawan dan Aditya Eka Saptra tahun 2024 dengan judul Key Factors to Improve the Government Performance Management System, A Lesson from Indonesia. Yang kelima, Viva Tahila Tri Priyono, Alinda Mahardika Alba, Rizwandi Wasir, dan Cahaya Arbitera tahun 2024 dengan judul Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan, Menjaga Kualitas Melalui Sistem Penilaian yang Efektif. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori manajemen kinerja tahun 2015. Menurut Mahmudi, manajemen kinerja memerlukan proses yang sistematik dimasukkan untuk mencapai kinerja optimal sehingga dibutuhkannya desain sistem. Sistem adalah serangkaian prosedur, tahapan, atau langkah yang direncanakan dengan tepat. Oleh sebab itu, sistem manajemen kinerja pada sektor publik mengandung prosedur, langkah, dan tahapan yang membentuk kinerja. Adapun tahapan manajemen kinerja oleh Mahmudi tahun 2015 yaitu pertama, tahap perencanaan kinerja, kedua, tahap pelaksanaan kinerja, ketiga, tahap penilaian kinerja, keempat, tahap review kinerja, kelima, tahap pembaruan atau perbaikan kinerja. Selanjutnya, skema pemikiran peneliti. Adapun definisi konsep penelitian peneliti, manajemen kinerja memerlukan proses yang sistematik. Dengan demikian, sistem manajemen kinerja pada sektor publik mengandung serangkaian prosedur, langkah, dan tahapan dengan tepat yang membentuk siklus kinerja. Penilaian fasilitas kesehatan tingkat pertama berprestasi atau FKTP berprestasi adalah upaya penilaian proses dan kinerja secara institusi maupun perorangan yang dijalankan oleh tim penilai secara bertingkat dari kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat dalam rangka meningkatkan mutu akses pelayanan kesehatan dalam melakukan terobosan penilaian, serta akan ada pemberian penghargaan pada FKTP berprestasi. Selanjutnya, definisi operasional peneliti seperti berikut ini. Yang terakhir, bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian dan desain penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif dalam menganalisis bagaimana manajemen kinerja Puskesmas Lubuk Galung dalam upaya meraih juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024. Ini pengumpulan data dengan cara wawancara berjenis wawancara sistematis, lalu dokumentasi dengan
dengan jenis dokumen dan dokumen resmi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan yang relevan dengan penelitian. Lalu pendekatan penelitian dan desain penelitian. Peranan peneliti sebagai alat pengumpul data menentukan fokus penelitian, memilih informan, menganalisis data, hingga membuat kesimpulan. Selanjutnya adalah proses penelitian. Penelitian peneliti dilakukan di Puskesmas Lubuk Begalung, Kota Padang. Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan melakukan survei awal ke Puskesmas. Selanjutnya, peneliti menentukan tujuan dan fokus penelitian. Lalu, peneliti turun lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Setelah memperoleh data tersebut akan peneliti analisis hingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian peneliti. Unit analisis peneliti adalah organisasi yakni Puskesmas Lubuk Begalung. Analisis data. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model analisis data Miles dan Huberman tahun 1984. Keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Sekian presentasi proposal penelitian peneliti. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.